Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan presentasi tentang integral terbentuk. Sebelum mulai presentasi, saya mau mengenalkan dulu dari Wali Sabina. Saya Aisyah Sinan. Jadi kita mulai presentasinya. Yang pertama, kita akan membahas pengertian integral tertentu. Integral tertentu adalah proses mencari luas daerah di bawah kurva suatu fungsi fx pada interval a b. Jika fx adalah arti turunan atau anti derivatif dari fx. Jadi di sini ada kurva fungsi dari integral ini adalah menghitung ruang yang diakses keluar luas daerah yang ada di dalam sini. Jadi dan kita lihat di sini. Jadi di sini ada rumusnya. Untuk berapa sampai jadi alasan B ditulis di atas adalah karena yang paling besar di sini adalah B dan yang paling kecil adalah A. Lalu apa namanya? Ini dibacanya adalah integral A sampai B. Yang yang ini disebutnya batas bawah dan batas atas. Untuk melanjutkan rumusnya, dalam bentuk umumnya ada ini sama aja, ini cuma bentuk umumnya. Jadi di sini ada integral A sampai B, f aksen x dx sama dengan fx batas A sampai B sama dengan fb dikurang A. Di sini fx ini adalah bentuk turunan atau bentuk yang sudah diperkenalkan dari fx yang f aksen x di sini. Jadi ketika selesai kita tadi di sini bentuk integral itu adalah bentuk integral dari f aksen x dalam fx. Setelah proses pengintegralan langsung dibatasi dengan batas A sampai B. Jadi kalau integral tertentu jawabannya selalu dalam bentuk kursi. Jadi kalau ini kita selalu pastikan kalau integral tertentu selalu kita pastikan dalam bentuk angka atau skalar atau
atau bilangan. Jadi untuk menghasilkan skala tersebut, maka kita gantikan dulu X dengan batas atas dan batas bawah. Jadi kita ganti X ini dengan batas atas dan batas bawah. Batas atas B dan dikurang batas bawah A, jadi FB FA. Contohnya adalah untuk soalan soalnya 1 sampai 3 Jadi di sini kita tulis 1X kita tulis, kita ganti X-nya dengan batas atas dan batas bawah. Di sini 1/3 di sini dikurang X jadi satu. Jadi di sini 3 pangkat 3 itu 27. 27 kali 1 adalah 27 dibagi 3, 9. Tiga 1/6 dibagi 3 jadi 1/2 setengah dikurang 1/3 kali 1/3 1/3 tetap 1 jadi 1/3 kali 1 1/3. Dikurang 1/6. Kita samain dulu bentuknya. Jadi 6 semua, karena ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 2. Jadi
ini habis semua. Jadi yang tersisa adalah 9. Nah, sisa 9. Jadi ditanyakan itu x sama 3 ini dari mana? Mana yang 1/3 itu x sama 3? Atas. Ini itu tuh pakai aturan ini integral pangkat. Jadi apa namanya? Ini kan di sini kan ada x pangkat 2. Nah, jadi tuh integral pangkat itu tuh integral x n dx sama dengan x n tambah 1 per n tambah 1. N nya itu kan si pangkatnya. Ini kan pangkatnya 2 ditambah 1. Nah, jadinya kan 3. Nah, hasil dari 1 tambah 2 tambah 1 itu 3 dibagi itu pangkat yang baru dihitung ini 3. Jadi dapatnya dari situ. Ada lagi kita hapus. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kelas 1. Selanjutnya ada sifat-sifat integral tertentu. Yang pertama itu ada integral dengan batas yang sama bernilai 0. Jadi yang pertama itu rumusnya integral f x dx sama dengan 0. Integral A sampai B. Iya, terus contoh soalnya itu integral 2x min 1 dx dari 2 ke 2 sama dengan kita substitusikan dari 2x pangkat 2 per 2 dikurangi x. Batasan 2 ke 2 kita sederhanain. Ya, ini bisa disederhanain jadi juga sama misalnya terus sama dengan jadi x kuadrat min x batas 2 ke 2 sama dengan kita sederhanain menjadi sederhanain yang batasan sederhanain dari batasan yang atas dulu. Nah, jadinya kan 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikurangi batasan yang bawah jadi 2 pangkat 2 dikurangi 2 sama dengan 2 pangkat 2 itu 4 dikurangi 2 dikurangi 2 pangkat 2 4 dikurangi 2 sama dengan 4 dikurangi 2 itu 2 dikurangi 4 dikurangi 2 itu 2 sama dengan hasilnya 0.
Jadi integral yang pertama itu batas yang sama bernilai kuadrat, itu batasnya itu A sama dengan A, itu kan batasannya nilainya sama. Nah, maka hasilnya pasti loh. Apa dia yang mau dikatakan? Kemudian kita lanjut ke sifat integral yang kedua. Sifat integral yang kedua itu ada sifat perubahan arah batas integral. Nah, jadi di sini rumusnya integral fx dx sama dengan min integral f x dx. Ini tuh dari B ke A, ini dari A ke B. Jadi tuh ini dibalik apa? Ini apa? Sorry. Nah, jadi ini tuh dibalik ya. Terus contoh soalnya integral 1/3 3x² dx. Nah, kita selesaiin yang pertama dulu, yang pangkalin sama dengan 3x pangkat 3/3 batasan 1 sampai 3. Kita sederhanain kan bisa dicoret. Nah, lalu kita mengingat itu jadi x pangkat 3 batasan 1 sampai 3. Kita tunjukin, jadi kita kerjain yang atasnya dulu, batasan yang atas. Jadi kan 3/3 dikurangi 1/3 sama dengan 3/3 itu 27 ya. Ya, 3/3 itu 27 dikurangi 1. Nah, maka hasilnya itu 26. Nah, kemudian kita menyelesaikan yang bagian minus. Jadi min integral 1 jadi 3 yang akan dibalik ya. Jadi 3 dari 3/1 3x² dx sama dengan 3x/3 batasan 3 sampai 1 sama dengan, ini masih bisa disederhanain, kita coret. Kemudian kita sebelumnya 3x/3 batasan 3 sampai 1 sama dengan, kita kan jadi kita dari atas dulu, batasan yang atas. Jadi 1/3 ini ya 1/3 dikurangi 3/3. 1/3 itu 1 dikurangi 3/3 itu 27. Nah, jadi min 26. Jadi kesimpulannya karena hasilnya, jadi kalau dibalik batasan yang atas dibalik jadi ke bawah, yang A itu dibalik jadi ke atas. Jadi itu hasilnya itu kalau dibalik itu jadi hasilnya minus, yang tadinya positif jadi minus. Apa yang ini ditanyakan? Nanti kita lanjut.
Nah, sifat yang ketiga adalah sifat pengeluaran konstanta dari integral. Ini ada apa? Yaitu bilangan konstanta. Bilangan konstanta ini akan ada di dalam integral, bisa dikeluarkan. Contohnya, ada integral 2x pangkat 3 dikurang 4x dx dengan batas 0 sampai 2. Karena fungsi 2x pangkat 3 dikurang 4x itu bisa disederhanakan. Kedua sama 4 itu FPB-nya adalah 2. Dua itu adalah bilangan konstanta, bisa dikeluarkan di luar integral. Dua tetap ditulis. X pangkat 3 kita integralkan. Jadi X pangkat 4 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 2 dengan batas 0 sampai 2 sama dengan 2 tetap tulis. X-nya kita masukkan dari nomor 2 dulu. Dua pangkat 4 itu 16 dibagi 4 itu 4. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 2 itu 8 bagi 2 4 sama dengan 4 kurangi 2 sama dengan 0, berarti 2 dikali 0 sama dengan 0. Jadi kalau ada bilangan konstanta di dalam itu bisa dikeluarkan di luar integral. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nomor 4 itu ada sifat linearitas integral. Integral fungsi jumlah selisih. Ini ada integral fx plus minus dx dari a sampai b. Itu ada dua fungsi. Kita bisa
jadikan dua integral. Contohnya ada integral 2x pangkat 3 dikurang 1 dx dari minus 1 sampai 1. Kita integralkan 2x pangkat 3 diintegralkan dari 2x pangkat 4 per 4 dengan batas minus 1 ke 1 dikurangi 1 dx itu sama dengan x dengan batas minus 1 ke 1 sama dengan 2 per 4 bisa disederhanakan jadi setengah x pangkat 4 dengan batas minus 1 ke 1 dikurangi x minus 1 ke 1. Terus kita masukkan dari pangkat 1 dulu. Sama x ini dimasukkan 1 pangkat 4 dikurangi setengah kita kalikan yang bawah minus 1 pangkat 4 lalu yang x masukkan 1 dikurangi minus 1 kita jumlahkan 1 pangkat 4 itu sama dengan 1 setengah dikurangi setengah. Satu pangkat 4 itu 1 kali setengah itu setengah, terus min 1 pangkat 4 juga 1 dikalikan setengah itu setengah dikurangi 1 dikurangi minus 1 sama dengan 1 dikurangi minus 1 itu jadi positif, jadi 1 tambah 1 setengah dikurangi setengah sama dengan 0 dikurangi 2 hasilnya jadi minus 2. Jadi kesimpulannya kalau ada dua fungsi integral bisa dibuat dua integral. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Selanjutnya yang terakhir ada sifat tulisan interval. Nah, jadi yang kelima itu rumusnya integral fx dx a sampai c sama dengan integral fx dx a sampai b ditambah integral fx dx ini b sampai c. Nah, a-nya itu kurang dari b, b-nya itu kurang dari c. Jadi integral a ke c sama dengan itu di sini tuh a ke b, di sini b ke c. Contoh soalnya integral x kuadrat di 5 dx dari 1 ke 3 sama dengan
integral x kuadrat min 5 dx 1 dari 1 ke 2 ditambah integral x kuadrat min 5 dx dari 2 ke 3 sama dengan tiga sama dengan x pangkat 3 per 3 min 5x batasan dari 1 sampai 2 ditambah x pangkat 3 per 3 min 5x batasan dari 2 ke 3. Di sini kita substitusikan dari yang batasan yang pertama yang awal. Dua koma 3 per 3 dikurangi 5 2 kali 2 dikurangi batasan, kita hitung sekarang batasan yang bawahnya. Jadi 1,3 per 3 dikurangi 5 kali 1 ditambah kita itu batasan yang atasnya dulu, jadi 3,3 per 3 dikurangi 5 kali 3 dikurangi batasan yang bawah, jadi 2 per 3 2,3 per 3 dikurangi 5 kali 2 untuk jadi kita kerjain yang ini dulu, yang jauh dulu sama dengan dua pangkat 3 itu 27 berapa? Oh ya, 2 pangkat 3 itu 8 per 3 dikurangi 2 kali 5 itu 10 dikurangi 1 pangkat 3 itu 1, jadi 1 per 3 dikurangi 5 ditambah 3 pangkat 3 itu 27, jadi 27 per 3 dikurangi 15 dikurangi 2 pangkat 3 itu 8 per 3 dikurangi 10. Nah, ini kan ini kan bisa disederhanain karena ini sama 8 per 3 dikurangi 10, ini kan 8 per 3 dikurangi 10, jadi ini bisa dicoret. Berarti kan dikasih yang ini. Nah, yang ini tuh kita buka kurungnya ya. Jadi min 1 per 3 karena dibuka kurungnya jadi plus ini kali sorry. Jadi min 5 ditambah 27 per 3 dikurangi 15 sama dengan, nah kita sederhanain jadi min 1 per 3 jadi ini kan 5 sama 15 kan bisa disederhanain.
ditambah kan 27/3 itu bisa itu kan bisa dihitung. Nah, jadi itu 27/3 itu hasilnya 9 dibagi 3 sama dengan min 1/3. Nah, ini kan min 10 ditambah min 9 itu kan 1. Sorry, min 1 ya. Nah, jadi itu min 1 itu dijadiin pecahan jadi min 1 sorry min 3/3 biar hasilnya biar disamain bentuknya. Jadi hasilnya itu min 4/3. Apa ada yang ingin ditanyakan? Jadi kesimpulan integral tertentu adalah dalam ekonomi digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan produsen dengan mengintegralkan fungsi permintaan dan penawaran dalam kuantitas tertentu, serta menghitung luas area di bawah kurva yang mewakili nilai-nilai seperti biaya total, penerimaan total, atau utilitas total dari fungsi marginalnya. Secara umum, integral tertentu digunakan untuk menemukan nilai spesifik dari satu agregat ekonomi yang diukur pada titik tertentu. Sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Sendiri yang mau ditanyain? Yang bisa integral ini Kemana? yang ini kan kalau dibuka baru jadi plus itu kan yang ini yang terakhir ya yang ini ada kurang bertiga minus 5 itu jadi plus sedangkan yang 27/3 minus 15 itu jadi tentunya tetap jadi minus. Jadi kan sama adanya minus sama minus jadi plus. Ya, Kalau ini adanya beda. Jadi kan ini kan min dikali min, min dikali plus. Nah, berarti kan hasilnya min. Nah, kalau ini kan min dikali min plus. Nah, kalau ini kan plus dikali plus itu plus. Terus ini plus dikali min itu min. Oke ya, yang Udah, gak ada lagi yang mau tanyain. Aku mau nanya yang pertama itu apa yang contoh soal yang contoh soal 1. Ini Bukan, ini ya itu. Itu kan yang 9 plus 1/2 minus 1/3 minus 1/6. Nah, itu kan pecahannya disamain penyebutnya dulu kan jadi 6 ya. iya. Nah, itu kenapa jadi hasil mirarukannya kalau misalnya jadiin penyebutnya jadi 6 itu jadi 3/6 dikurang 2/6 dikurang 1/6. Itu kan 3/6 dikurang 2/6 dikurang 1/6. Iya, kan hasilnya jadi 1/6. 3/6 kurang 2/6 kan 1/6. 1/6 dikurang 1/6 habis dong. Oh gitu. Oke. jadi 3 dikurangi 2 itu kan 1 dikurangi 1 itu 0. Jadi habis. Iya. Jadi makanya saya 39. Oke. Ya. Ada lagi yang mau ditanyain? Cukup, silakan kalau udah cukup. Udah jelas kan?